Iya, selamat berjumpa rekan-rekan semua kembali lagi di Rumah Buku Teologi. Kali ini kita berjumpa lagi dengan Kak Romi yang masih setia bertamu ke Rumah Buku Teologi membawa pemikiran-pemikiran brilian, ide-ide yang luar biasa yang sangat inspiratif, terutama bagi saya ya. Jadi kali ini kita akan bicara-bicara santai-santai saja mengenai buku Semiotics of Religion, Science of the Sacred in History, karya Robert A. Yale. Nah, rupanya ini buku kumpulan tulisan ya, Kak Romi ya. Jadi sebagian tulisan-tulisan itu sudah pernah terbit di beberapa jurnal, sehingga bisa dikumpulkan dan ada beberapa tulisan-tulisan lain yang ditambahkan. Nah, menarik sekali ya kita mau bicara di saat ini mengenai buku ini. Saya sendiri baru pertama kali belajar tentang ini dan lumayan terkaget-kaget melihat pembicaraan yang ada di dalam buku ini. Ya, tanpa berlama-lama lagi, mungkin Kak Romi ingin memulai diskusi, ingin berbagi beberapa pemikiran yang dia temukan. Nah, nanti kita akan ada respon tanya jawab, ada mungkin ya diskusi lanjutan dari apa yang disampaikan oleh Kak Romi ini. Silakan Kak Romi. Oke, halo, ketemu lagi nih. Thank you Yan sudah mencerahkan dan juga mengupayakan literasi bukan literasi teologi saja ya, tapi literasi akademis ya, scholars ya, di dalam banyak hal. Ya. Topik penjelasannya, mungkin saya komentar sedikit dulu, nanti balik ke Yan lagi supaya terjadi dialog ya. Oke. Oke, pertama buku ini Bloomsbury ini apa ya, Bloomsbury bacanya gimana ya? Saya belum. Kayaknya begitu sih, Bloomsbury. Bloomsbury ya. Itu memang ada rangkaian dari beberapa buku-buku kajian budaya sebenarnya, cultural studies yang dia terbitkan. Agama, ada semiotika emotikon, ada semiotika tentang sirkus, ada semiotika tentang Peircean dan lain sebagainya ya. Jadi ini semacam bunga bukan, kalau membayangkan kayak bukunya Andar Ismail itu selamatnya banyak kan. Nah ini Bloomsbury ini terbitkan banyak sekali karya-karya cultural studies, dan yang bersisian dengan teologi memang satu-satunya ya ini ya, jadi Semiotica of Religion. Semiotica of Religion sebenarnya sudah mulai dikaji sih di Indonesia ya, karena di dalam kajian yang lain semiotika itu kan berkembang, kayak semiotika tentang zoo, tentang animals, tentang dan lain sebagainya ya. Itu cabang-cabangnya banyak ya, jadi ada semiotika kriminal dan lain sebagainya. Nah, semiotika religion ini sudah mulai dikaji karena saya dapat beberapa buku dari pakar-pakar semiotik Indonesia yang menuliskan contoh kayak semiotika tentang Tuhan gitu ya, semiotika tentang agama, Yasser van der Piliang itu ada tulis di salah satu buku tentang semiotika agama ya. Jadi pendekatannya memang terus berkembang. Nah, menariknya dari Yakas Amerika banget gitu ya, karena dia menggunakan pendekatan pakar semiotika dari Charles Sanders Peircean ya. Roland Barthes gitu ya, mungkin Saussure dan lain sebagainya. Ini Peircean. Jadi memang kalau di dunia semiotika, kalau tidak kutip Barthes, Saussure atau Peircean rasanya kurang lengkap begitu. Dan metodologi itulah yang dia pakai untuk melihat semacam fenomena dari agama.
agama ya, agama pada umumnya lah. Sebenarnya tentang fenomena agama ini atau fenomenologi agama atau tentang bagaimana manusia menjalankan tradisi agamanya ada juga sebenarnya di antropologi ya. Di antropologi ada, di etno penelitian etnografi juga ada begitu ya. Cuma ada yang khas dari pendekatan semiotika. Yang khasnya di mana yaitu bagaimana mengkaji simbol-simbol itu ya. Nah, simbol-simbol ini bukan cuma dilihat sebagai simbol yang mati ya, tapi di dalamnya ada semacam muatan ideologi atau worldview yang bisa dilihat secara jelas lalu dipersoalkan. Kurang lebih begitu pengantarnya dulu ya. Gimana menurut Jan setelah baca strukturnya, gambarannya, ada sesuatu yang menarik nggak pendekatannya dengan biblical teologi ini? Ada bedanya nggak? Iya, iya. Ya, saya lumayan terkaget-kaget juga karena rupanya ya salah satu argumen atau mungkin menjadi semacam argumen besar dari buku ini yaitu bagaimana Protestanisme dan secara spesifik bagaimana mungkin cara berpikir Protestan itu mempengaruhi ilmu semiotika agama ini. Nah, itu menarik ya saya lihat. Dan rupanya ya cara-cara berpikir Protestanisme itu sebagaimana saya tangkap dari buku ini ya, itu didasarkan dari teks Alkitab juga gitu. Jadi ya nanti kita dalami lebih lagi, terutama misalnya cara-cara baca ilmu-ilmu atau pengetahuan dari agama-agama di luar kekristenan ya. Itu sangat dipengaruhi oleh Protestanisme. Ya jangankan kita bicara soal di luar kekristenan, upaya Protestanisme untuk terputus, untuk terpisah dari Katolisisme mungkin yang bisa dibilang semacam ritual-ritual ala-ala Katolik begitu yang coba diputus dari Protestanisme. Rupanya ya ini semua mempengaruhi semiotika agama secara keilmuan barangkali ya. Itu yang saya tangkap di sini dan ya memperlihatkan bahwa banyak hal-hal yang misalnya yang saya ingat sekali itu soal doa ya. Jadi doa dalam Protestan itu sangat-sangat sangat menekankan human agency, jadi sangat menekankan rasionalitas manusia, sehingga doa yang utama itu doa yang keluar dari dalam hati, misalnya doa spontan, doa sebagai sebuah kontras dari ritual-ritual doa yang misalnya menekankan repetisi mantra-mantra, pengulangan dan seterusnya itu. Yang kesannya menurut Protestanisme itu tidak menekankan human agency atau rasionalitas manusia atau semacamnya itu. Itu sangat menarik ya, memberi semacam inspirasi juga bagi saya. Jangan-jangan ya ada sesuatu yang hilang itu. Terlalu menekankan individualitas manusia atau subjektivitas manusia gitu barangkali ya. Itu sih yang saya tangkap dan itu mempengaruhi semiotika agama. Protestan literalism itu sih. Gimana Kak Romi? Ya, jadi memang di bab berapa? Bab 4 atau bab 5 yang tadi yang sampaikan itu ya. Jadi memang si Robert ini bilang tegas banget ya dia ngomong bahwa Protestan yang literal itu atau gaya tafsir literal itu yang tentunya dipengaruhi oleh rasionalisme begitu ya, yang bertumpu kepada subjek, itu justru anti terhadap sesuatu yang sifatnya, dia katakan begini ya, justru itu akan melawan atau anti kepada sesuatu yang bersifat simbolik, poetik, atau yang metafora begitu ya. Ya kalau kita bayangkan dalam tradisi Kristen, kita kan juga punya cara baca alegoris ya. Nah, bayangkanlah bahwa
cara baca alegoris itulah yang diharapkan ada di dalam pendekatan semiotika. Kenapa? Karena struktur bahasa ini kan bukan literal saja. Jadi kalau dalam bahasa semiotik biasa mereka katakan ada signifier, ada signified gitu ya. Ada literal katanya, tetapi ada sistem bahasanya. Kalau orang main catur itu ada buah caturnya, tapi ada sistem caturnya. Nah, sistem caturnya ini atau sistem bahasanya ini atau signified ini atau petanda, biasa mereka sebut begitu, itulah yang diharapkan untuk bisa dilihat karena ada konvensi di balik semuanya itu yang bisa dipersoalkan. Jadi gambarannya begini ya. Kenapa kalau orang bilang bunga mawar itu tanda cinta? Nah, padahal bunganya mawar aja begitu, tapi orang bilang mawar sebagai tanda cinta itu ada sebuah konvensi di sana. Konvensi di dalam sebuah sistem bahasa yang berbau dan bersifat ideologis. Maka itu bisa dipersoalkan sebenarnya. Dia sifatnya kaku atau sifatnya arbiter. Arbiter itu dia bebas. Jadi penanda petandanya itu bebas, dia berganti dengan apapun. Nah, ketika bicara sesuatu di dalam sistem bahasa, maka yang dipakai kan bahasa poetik, bahasa puitis. Kalau kayak Hairil Anwar Jalang begitu ya, penyair PKI Supardi Djoko Damono katakan apa, aku selembar daun, dia bukan berarti dia daun begitu kan, tetapi ada semacam sistem bahasa di balik itu yang bisa artinya apa ya, atau dipermainkan begitu ya, yang bersifat bebas. Nah, bahasa metafora atau mungkin dalam dunia tafsir disebut alegoris gitu ya, poetik gitu ya, simbol dan indeks, ikon dan lain sebagainya itu kan akan susah ketemu dengan sistem baca yang literal kalau di bab 4 itu. Dan parahnya, bukan parahnya, tetapi memang pendekatan teologis kita itu kan pendekatan yang turun dari rasionalisme lalu dikukuhkan di dalam Kantian ya, yang sangat-sangat rasional murni dan juga kategorisasi begitu ya, kategorisasi dan melihat itu dalam harafiah. Nah, sehingga si Richard ya memang akhirnya bentur. Nah, tapi dia cukup baik sih menyajikan itu. Ini gimana nih orang? Ada komen? Iya, ya saya sedikit banyak apa ya mau dibilang diskusi mengenai rasionalisme ini dalam kekristenan Protestan ini ya. Sedikit banyak saya teringat mengenai diskusi soal bagaimana peran perasaan gitu. Jadi kadang kan Protestanisme ini terlalu menekankan rasionalitas gitu kan, pemikiran analitikal dan seterusnya, sehingga sisi-sisi yang sifatnya poetik, yang mendayu-dayu, yang membawa perasaan gitu, kadang agak terpinggirkan gitu, sehingga ya ini kembali lagi ya menjadi semacam barangkali menjadi semacam memberi semacam lubang gitu dalam diri orang-orang Kristen gitu. Saya nggak tahu ya apakah memang ini kayaknya barangkali Robert masuk sampai ke diskusi seperti itu, tapi saya hanya terkait aja pikir bahwa ya sisi-sisi poetik ini mungkin yang perlu lebih ditekankan lagi gitu. Di sisi lainnya saya melihat di luar kekristenan begitu, langsung maupun tidak langsung ya ada semacam tradisi yang masih mempertahankan itu kan. Saya teringat misalnya tulisannya si Butet Manurung yang dia bercerita di Rimba itu, di daerah Jambi kalau nggak salah, mengenai suku yang dia bangun sekolah rimba di situ, lalu kemudian dia bercerita mengenai tradisi di situ. Orang mau ambil madu dari atas pohon gitu, dia menyanyi dulu, dan lirik nyanyian itu erotis itu. Itu kan Robert pernah bicara di situ bahwa ada semacam indeks gitu kan,
Jadi mantra-mantra itu membentuk semacam indeks yang merujuk ke sesuatu yang lain gitu. Misalnya ke Tuhan atau ke apa namanya momen-momen seksual manusia atau hal-hal lain di alam gitu misalnya. Jadi hubungan-hubungan yang tidak straightforward ini, hubungan-hubungan yang tidak secara langsung ini sebenarnya hubungan yang sifatnya poetik ini, saya kira itu ada gitu dalam tradisi-tradisi suku-suku kita yang masih survive sampai sekarang gitu. Dan itu membentuk tradisi mereka. Misalnya saya bercerita dengan salah satu teman di Manggarai, dia bilang waktu mereka mau tebang pohon di hutan, itu tradisinya mirip dengan orang menikah gitu. Karena mereka mengasumsikan pohon yang di pohon itu sebagai putri dari hutan, dan hutan ini nanti akan menjadi mertua dari besan dari manusia gitu. Jadi ketika selesai mereka memotong pohon itu, lalu pohon itu akan dibawa ke kampung untuk dibangun rumah gitu. Itu cara memikulnya itu ditaruh di tangan gini. Taruh di tangan. Bagi orang Manggarai, dan dia bukan dipikul pohon yang sebesar itu. Batang pohon yang sebesar itu bukan dipikul, tapi ditaruh di tangan, di tangan. Kenapa? Karena kalau dipikul itu asosiasinya orang meninggal. Sementara kalau pohon itu taruh di tangan itu cara menggotong pengantin. Nah ini apa namanya, dari kajian semiotika agama kan menarik untuk melihat hal-hal seperti ini, relasi-relasi yang sifatnya poetik ya dengan dalam tradisi-tradisi di luar kekristenan gitu. Barangkali juga memang kita bisa melihat dengan apa ya, kacamatanya Robert ini itu bahasa roh. Sesuatu yang tidak straightforward, logis gitu. Tentu ini tidak secara langsung dibicarakan oleh Robert, ini hanya letupan ide saya saja. Itu gimana Kak Romi? Iya, iya, saya ngerti memang. Jadi ketika baca semiotika, jadi gini, kita dudukan dulu perkaranya. Jadi Robert ini mau membawa metode semiotika untuk mengkaji teks-teks religius. Nah, Ya. Teks religius itu bukan cuma teks tulisan, teks-teks yang seperti dalam bab pertama dia bahas tentang ritual gitu ya, lalu tentang mantra-mantra gitu ya, bagaimana semacam genealogi mantra itu ya, bagaimana kiasmus dalam mantra, pengulangan. Nah, saya rasa bahasa roh juga adalah bagian dari mantra, tanda petik ya, bagian dari mantra yang bisa dikaji karena memang strukturnya itu sama dengan aku hidup dari kepercayaan-kepercayaan lain begitu. Mereka juga punya mantra-mantra lain yang bisa dikaji secara tekstual. Dia katakan dalam mantra itu ya menarik ya, dalam mantra itu ada elemen, ada semacam konvensi atau semacam ya tadi itu ya penanda petanda tentang kutukan atau tentang berkat atau apa. Nah, itu bisa dilihat dengan jelas, bisa ditelusuri dengan menggunakan pisau iris semiotika. Ya, jadi simbol-simbol yang dihasilkan itu, teks-teks itu, nah, teks sekali lagi bukan hanya literal, itu bisa dipersoalkan dan bisa dilihat. Ya, jadi ada dalam sistem upacara mereka, dalam bahasa-bahasa yang dipakai, dalam mantra-mantra ketika sihir juga ya, sihir, bagaimana orang mengusir setan, bagaimana orang membacakan berkat dan lain sebagainya. Itu bisa dipakai pisau semiotika untuk membedah. Bahkan lebih jauh di bab selanjutnya nanti akan saya sharing beberapa gambar juga, gestur ya, gestur, tarian, itu bisa dikaji secara semiotika. Senangnya belajar semiotika begitu karena teks budayanya itu jadi kaya gitu ya. Lalu nanti dia bergerak setelah di gestur, lalu dia bergerak ke arah-arah yang seperti yang benar-benar simbol, yang simbol-simbol benar-benar simbol ya, kayak simbol salib dan lain sebagainya. Nah, dia pakai Peircean itu supaya jelas, mungkin boleh ditampilkan Yan gambarnya dulu.
Nah, di dalam Peircean itu mungkin ada triad yang sudah sangat familiar ya, kalau orang-orang teman-teman semiotik pakai, ya ini ya, jadi ada representamen, ada interpretan, lama ada objek begitu ya. Kalau di dalam bahasanya Saussure sama Barthes itu kan representamen itu signifier, penanda, terus signified-nya itu petanda. Petanda itu adalah konsep tentang kucing itu gitu ya. Jadi objeknya itu kucing, petandanya itu apa yang ada dipikirkan atau yang ada di sistem bahasanya. Sedangkan representamen ini adalah signifier-nya. Artinya kita yang melihat itu ya, jadi signifier. Nah, ada soal lain dari Peircean ini, soal yang dia sebut juga ikon. Ikon itu kayak simbol yang ada di toilet ya. Jadi ada gambar laki-laki, gambar perempuan, langsung merujuk kepada orangnya, itu ikon. Sedangkan indeks itu seperti penunjuk ya, penunjuk. Jadi kalau ada asap, lalu kita membayangkan pasti ada api, itu menunjuk. Atau ada jejak kaki di pasir, lalu kita bisa lihat, oh ternyata ada orang berjalan. Nah itu indeks, sedangkan simbol itu melampaui ini. Jadi kadangkala simbolnya apa, tapi signified atau itu bisa macam-macam. Signifier biasa orang bilangnya. Jadi dia bisa kemana-mana pengertiannya. Nah soal gestur ini contoh ya, saya pakai yang mungkin yang masyarakat, tapi kalau mau dipersoalkan bahasa roh bolehlah kita diskusikan. Cuma yang gestur dulu. Ini saya kasih beberapa contoh. Coba next slide. Saya kebetulan karena suka seni pertunjukan juga ya, jadi cukup dekat dengan soal-soal gestur ya. Ini jadi dalam tarian Jepang itu gesturnya beda dan setiap gerakan itu punya makna gitu ya, punya makna yang punya proses semiosis gitu ya. Kenapa dia bergerak? Jadi tidak sesimpel seperti dance yang Korea sekarang itu ya. Jadi di dalamnya itu ada semacam hal-hal transendental yang diresapi, dimaknai, bahkan diimpartasikan gitu ya, keluar kepada penonton ketika dia melihat dia menari gitu ya. Coba next slide lagi. Ini kebetulan waktu itu ikut lihat Jogja Performing Arts begitu ya. Ini juga lihat ya menggunakan simbol. Jadi setiap gerakan itu punya arti secara religi lah kalau mau kita pakai bahasa dia ya. Next slide. Nah ini ada satu yang ditampilkan pada waktu itu menarik sekali. Ini orang Indonesia ya, oleh ini si Eko ya. Ini yang Eko Supriyanto. Jadi dia ciptakan sebuah tarian dari anak-anak di Halmahera Utara kalau nggak salah di daerah Maluku sana. Judulnya Krai Jaya Lolo, tentang bagaimana gitu ya. Dan ini lama ya, hampir 2 jam mereka bergerak terus. Kalau mau lihat di YouTube itu, dan ini sangat diapresiasi. Tidak ada suara, hanya orang yang bergerak. Next slide. Ini ada beberapa foto yang diambil oleh kawan. Tapi gerakan-gerakannya itu sangat memberikan sentuhan secara melampaui hal-hal yang literal ya. Kebanyakan kita kan beragama ini literal banget ya. Tapi ketika melihat sebuah gestur yang seperti ini, rasanya itu kayak jiwa itu ya, kayak terbang dalam katanya kan ke dalam ranah sublim gitu ya, yang rasanya susah diungkapkan gitu. Kadang-kala ada satu kita nggak bisa ngomong lagi. Next slide terakhir. Nah ini ya, jadi mereka gerak terus, jadi seperti seperti terumbu karang yang menari-nari di bawah laut itu. Nah ini kalau dikaji dari kacamata teologi laut atau teologi ekologi ini menarik sekali ya kalau mau diperjumpakan. Dan ini full simbolis. Thank you sharingnya, share screen-nya. Jadi ini full simbolis dan apa ya? Dan kadang-kala memang bahasa religi itu kan tidak harus hanya literal teks saja ya. Jadi harus lebih poetik dalam sisi gestur, dalam sisi hal-hal yang tadi berbau saman ya, mantra, sihir dan lain sebagainya. Yang harus
juga dihargai, dan juga mungkin di dalamnya kita bisa berjumpa dengan yang ilahi itu. Nah, mungkin ya bahasa roh itu adalah bagian dari mantra. Kalau mau kita ngomong begitu ya, dari mantra yang tentunya tidak sama dan dari sisi kajian budaya secara simbolis ya mirip, karena ada unsur kiasmus itu ya di dalam apa yang diucapkan. Begitu ya, kurang lebih yang beberapa bagian yang menarik dari tulisan Robert. Iya, aduh, ini saya sampai terpesona ini mendengar penjelasan Kak Romi ini. Saya jadi terpikir ya, memang jangan-jangan semiotika ini bisa menjadi salah satu alat untuk membahaskan teologi dari literalisme gitu. Jadi apa ya? Walaupun ya maksudnya Robert kan tidak sampai seperti itu. Dia maksudnya ingin, dan dia sempat ada kalimat dia bilang bahwa religious studies itu sekarang sudah cenderung derivatif gitu kan. Karena tidak terlalu mengeksplor sisi-sisi seperti yang diperlihatkan oleh Kak Romi tadi gitu. Soal dia bilang soal skiasmus, paralelisme dan seterusnya ya, itu sudah sempat kami bahas juga memang di kajian biblika, dan memang salah satu analisis dia mengenai the law of Thalion, mata ganti mata, tangan ganti tangan gitu kan. Dia memperlihatkan struktur skiasmus dari teks itu yang berdasarkan pada sebenarnya repetisi gitu kan. Dan ya saya jadi teringat memang kadang dalam diskursus akademik gitu, khususnya dalam teologi yang studi agama, kadang kan kita kan membenci repetisi gitu kan, bilang kita ini redundant, ngulang-ngulang aja gitu. Padahal ya dalam beberapa tradisi repetisi itu justru penting gitu, agar dia menjadi jadi lebih memorable. Dan itu menyimpan semacam makna tertentu di balik itu. Dan ini saya pikiran sudah kemana-mana dari pikirannya Robert ini mungkin ya. Tapi ya saya sendiri kan bukan ahli bidang ini seperti Kak Romi. Kak Romi lebih menguasai, cuma saya mengaitkan sana sini aja gitu kan. Dan menarik soal dia, bagaimana dia. Jadi kalau lihat di bagian akhir dari buku itu kan, memang dia coba mau bilang bahwa cara kita melihat agama mungkin ya, atau budaya gitu, dalam batas tertentu harus dibebaskan dari literalisme gitu ya mungkin ya. Kalau dia mau menjadi semacam usulan bagi dia. Dan ketika dia bilang bahwa doa itu, saya jadi teringat mengenai diri sendiri gitu kan. Kalau dalam minimal apa yang saya pelajari gitu kan, kadang melihat doa itu hanya sekedar penekanannya pada human agency gitu. Jadi penekanannya pada manusianya, subjektivitas manusia. Jadi saya yang berkeluh kesah dalam doa itu, apa yang saya keluhkan gitu. Jadi dia, kalau saya tangkap dari bagian akhir buku, dia mengusulkan bahwa bagaimana kalau kita melihat doa itu sebagai sebuah komunikasi. Jadi walaupun mungkin tidak masuk akal bagi manusia yang rasional gitu, dimensi poetik kan memungkinkan semua itu, bahwa mungkin dalam batas tertentu Tuhan membalas doa kita gitu, dengan dengan respon-respon yang mungkin yang poetik, yang tidak secara langsung mungkin ini tidak masuk akal, tidak logis gitu. Orang tapi ya dalam batas tertentu komunikasi kan harus dua arah seperti itu ya. Nah, apalagi dalam konteks beragama. Dan dimensi poetik seperti yang Kak Romi jelaskan tadi itu memungkinkan semua itu kan, bahwa ada sesuatu yang melampaui dari hal-hal yang masuk akal, yang logis, yang literalisme dan seterusnya itu. Itu sih kalau saya melihatnya. Gimana kalau menurut Kak Romi?
dia ngomong ada bagian begini ya, dia bilang bahaya taksonomi ya. Jadi memang sistem bahasa di ya bahasa Inggris secara khusus ya itu kan syarat dengan taksonomi ya. Jadi noun clause, terus ya, adverbial clause dan lain sebagainya. Jadi ada pembagiannya udah jelas, kategorisasinya sangat kantian banget ya. Di satu sisi baik, tapi dalam bahasa religi, bahasa agama itu ada jebakan harafiah dan jebakan taksonomi ini. Kalau dipakai dia beku. Kenapa? Karena agama itu ya kadang-kala bermain dengan hal-hal yang berbau indeks ataupun berbau simbol kan. Jadi dia katanya Pak Supardi Djoko Damono ya bilang begini maksudnya begitu gitu kan. Jadi kadang-kala tidak seliteral itu gitu ya. Dan tidak simpel cuma bahasa teks saja ya. Di dalamnya ada wicara, di dalamnya ada pujian, di dalamnya ada gestur, di dalamnya ada semacam mantra. Mantra artinya apa? Sesuatu yang diulang-ulang, yang khusus. Dan nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus itu kan juga tanda petik mantra ya. Mantra ya yang bisa dilihat dalam kacamata kan. Nah, kalau agama didekati dengan pendekatan yang jauh lebih luas seperti itu, dia akan fresh karena dia akan berjumpa kepada sebuah siang. Kalau dalam bahasa Bartes itu sistem level 2. Maksudnya begini, saya pakai penjelasan dari Sunardi ya, ini kebetulan dosen yang di Sanata Dharma, dulu pernah ikut kelas dia ya. Jadi dia bilang begini, bahasa literal itu seperti orang petani bunga. Dia akan berakhir di bunga, sama-sama ngomong bunga, tapi dia akan berakhir di bunga. Tetapi kalau bahasa yang tadi kita bilang di level berikutnya, dia itu seperti perangkai bunga. Dia mulai dari bunga, lalu dituntun dengan imajinasi probability tentang segala macam rangkaian tentang bagaimana bunga ini dirangkai. Jadi memang ini di level yang membebaskan ya, untuk bisa berjumpa dengan fenomena agama itu. Entah mau bahasa teks, entah mau gesturnya, entah mau pujiannya atau apapun di dalam dimensi religius itu yang bisa dikaji. Nah, ilmu semiotika itu menolong kita untuk melihat indeksnya, melihat simbolnya, melihat kode-kodenya, memecah kodenya dan lain sebagainya. Dan itu dekat dengan konteks. Kurang yang saya coba lihat dari apa yang Robert mau lakukan gitu ya. Ya, saya cuma terpikir begini, Kak Romi. Kalau di Biblika gimana nih? Saya terpikirnya begini, apakah memang sesuatu yang hal-hal yang coba ditekankan yang sifatnya poetik ini oleh Robert dalam bukunya ini itu bisa dijangkau dengan positivisme atau ada dalam batas tertentu ya, itu ada peranan interpretasi dari si peneliti juga, dan interpretasi ini sangat beragam tergantung dari person si peneliti, subjektivitas si peneliti ini. Jadi dia tidak semata-mata terpisah antara objek itu dan si peneliti, tapi ada semacam campur tangan interpretasi di dalamnya gitu. Gimana menurut kami melihatnya? Apakah ini bisa dilihat sebagai sebuah riset positivistik gitu? Gini ya, agak beda. Kalau positivistik itu kan subjek masih menjadi dominan ya, bahwa subjek yang menentukan banyak hal ya. Contohnya begini, kita lihat fenomena kopi. Lalu saya menginterpretasikan kan tentang apa itu kopi kan. Tadi ada objek, ada representamen, ada interpretan kan, kalau pakai Sanders tadi ya. Jadi saya melihat kopi, lalu saya memaknai kopi itu kan. Saya memaknai kopi, proses memaknai kopi ini, entah kopi ini ternyata artinya cinta, atau kopi ini artinya kenangan, atau kopi ini artinya memori, dan lain sebagainya. Lalu Jans datang lalu melihat kopi ini, objek yang sama, simbol yang sama, begitu ya, indeks yang sama.
lalu menafsirkan begitu kan, menafsirkan sesuatu yang berbeda di dalam sifat refleksi dari subjek yang lain. Nah, pertanyaannya maknanya di mana? Maknanya di mana gitu kan? Ini pertanyaan makna ini sudah logosentris banget ya. Mau memperlihatkan secara kaidah makna begini, bahwa semua hal yang bisa dimaknai tentang objek kopi ini itu adalah bagian yang bisa diterima sebagai bagian makna. Jadi ada sesuatu yang sublim katanya Kant itu di atas sana yang melampaui bahasa wicara dan bahasa tekstual. Itu gambarannya. Jadi bahasa tekstual ini terbatas atau bahasa wicara kita ini terbatas dan apa yang dicatat itu terbatas dan ada realitas momen sebelum konvensi yang melampaui itu. Ada pengetahuan yang besar sekali yang mungkin tidak mungkin dijangkau sampai kita meninggal begitu di luar tentang kopi itu. Dan kita menerima itu bahwa segala macam penafsiran, segala macam pemaknaan tentang kopi itu adalah makna itu. Jadi sebaran dari pengertian makna yang luas itu, nah itu harus diterima sebagai bagian dari sesuatu yang bermakna. Jadi dia kopi ini bisa macam-macam, bukan cuma sekedar minuman yang berkafein begitu kan. Melalui itu seluas itu. Jadi bahasa teks itu kan terbatas ya. Kalau contohnya dia ngomong kopi, KOPI gitu ya. Tetapi ada sistem atau signifier ya tadi interpretan di luar itu yang melampaui yang sangat luas. Nah, karena keluasannya itu maka sifatnya itu katanya Robert itu arbiter. Arbiter itu artinya dia sewenang-wenang, dia floating, bisa kemana-mana. Jadi kopi ini bisa dimaknai macam-macam. Saya rasa Derrida banyak ngomong ini juga ya. Tetapi kita baca dalam sistem semiotika, sistem simbol dan bahasa ya pakai pendekatan yang berbau sastra linguistik ya. Jadi pendekatannya begitu. Jadi kalau kita lihat satu pendekatan religius cuma teks saja, biblis saja dan literal saja, lalu subjek yang mengukuhkan penafsiran saja secara positivistik, jadinya tidak akan sampai ke dalam taraf-taraf poetik, alegoris, metafora dan lain sebagainya. Ini multiverse, ini universe-nya lain lagi nih. jadi mungkin nonton Dr. Strange ya. Jadi multiverse-nya, jadi garis waktu itu bercabang-cabang. Dan itu dimungkinkan dalam sistem bahasa. Gitu. Jadi melihat simbol, melihat gestur, melihat mantra, melihat fenomena orang melakukan laku religi, itu seperti sistem indeks, seperti sistem simbol yang bisa direfleksikan dalam banyak hal. Gitu ya. Jadi agak jauh dari positivistik sebenarnya. Walaupun dalam semiotika ada strukturalis ya, tapi strukturalisnya itu beda banget dengan yang dimaksud di dalam gaya positivistik dalam melihat sesuatu. Bahkan kadangkala secara empirikal justru dia akan menggugat apa yang kita pahami di dalam subjek itu, bahkan membongkar kita gitu ya. Jadi kita dengan apa itu subjek, apa itu laut, apa itu ciptaan dan lain sebagainya. Perlu kata-kata banyak, cuma gestur saja tapi mengungkapkan banyak hal. Gitu jawaban saya. Ini panjang lebar nih. Nah, itu menarik. Saya jadi teringat memang pertama dalam kajian biblika juga sejauh yang pernah saya baca begitu ada minimal ada dua kutub lah soal ini. Pertama ada yang sangat logosentrik. Jadi kita yang membahas Alkitab apa yang tertulis saja gitu. Kalau itu tidak disebut dalam Alkitab, ngapain kita repot-repot dengan itu? Dan beberapa orang malah tegas ya, jangan bicara apa yang tidak dibicarakan gitu. Tapi ada juga yang misalnya di kutub yang mungkin di sisi yang lain, misalnya dalam kajian trauma. Trauma itu bukan hanya melihat apa yang dibicarakan oleh teks gitu, atau yang dibicarakan oleh orang.
Tapi yang mungkin sama pentingnya dengan itu adalah apa yang tidak dibicarakan. Jadi moment of silence itu krusial sekali bagi kajian trauma gitu. Dan ini apa ya, sifatnya banyak poetik gitu kan. Misalnya Julia Claessens gitu yang mengkaji trauma sosok-sosok atau karakter-karakter perempuan dalam Hebrew Bible, dalam kajian perjanjian lama gitu kan. Ya perempuan baik di dalam perjanjian lama banyak yang diam gitu sebagai objek yang pasif, yang terima begitu nasibnya gitu, dan malah tidak ditanyai pendapatnya, menurut you gimana, enggak kan. Nah, Claessens maju sampai ke situ, malah dia menginterpretasi moment of silence atau momen heningnya perempuan-perempuan dalam Alkitab itu gitu. Jadi ada diskusi seperti itu, ada terpecah gitu juga sih, ada yang seperti dibilang oleh Karomi tadi. Nah, di sisi lain saya yang perlu saya mau cari mengerti lagi, mungkin Kak Romi bisa melihat sampai ke situ, upaya Robert Yale ini untuk melampaui strukturalisme dan post strukturalisme. Jadi di satu sisi kan dia agak mengcounter arbitrariness gitu kan, yang float kemana-mana itu. Di sisi lain ya dia agak terbuka juga dengan kemungkinan bahwa diverse gitu. Nah ini gimana Karomi melihatnya si upaya Robert Yale ini? Ya di semua rasanya selalu yang mau jadi hero ya, dalam artinya kan. Jadi memang rasa-rasanya dipikirkan begitu. Jadi kita menghadirkan sesuatu yang dikotomis, lalu bagaimana melampaui itu ya. Jadi mungkin semua orang mencoba hal-hal seperti itu. Menjadi hero untuk bisa mendamaikan ya tesis antitesisnya, begitulah istilahnya. Tapi sebenarnya kalau dalam pendekatan semiotika, upaya yang dia lakukan itu upaya yang dilakukan oleh banyak ahli-ahli semiotika yang lain. Ahli-ahli semiotika yang lain ya. Jadi bergerak dari Saussure yang strukturalis lalu bergerak ke arah yang post strukturalis. Jadi metodologi dalam semiotika ini cukup lengkap, tergantung mau ambil yang mana. Jadi dikotomi seperti itu tidak terlalu muncul sih kalau kulihat di dalam pendekatan, karena dia di sana sini memakai ya, kadang pakai Levi Strauss dan lain sebagainya ya. Jadi makanya terakhir pun dia kasih kesimpulan kan, dia kasih kesimpulan bahwa contoh mau yang pragmatik to semantik atau semantik to pragmatik begitu ya, atau dia arbiter atau yang straightforward gitu ya, certainty atau dan lain sebagainya. Jadi ini bagian dari komunikasi lah kalau kita mau lihat ya. Jadi kadang-kala ada yang begini dan ada yang begitu. Gitu ya. Oke. Nah, ada yang kelewatan yang menarik di bab terakhir ya, tentang iconoclast apa ya, penghancuran ikon. iya ya, Sempat baca betul. nggak, ada dia tulis? Ya kan, di bab Iya. berapa itu, bab 6 kalau nggak salah, Iya. tentang bagaimana dalam sejarah agama itu mencoba menghancurkan simbol-simbol itu, ikon, oleh Zwingli kalau nggak salahnya. Iya. Iya. Di dalam Protestanisme gitu ya. Iya. Reformation. Iya. Ya itu pernah ditulis Spaghetti juga kan dalam salah satu buku tafsirnya juga mengenai gejolak upaya ikonoklasme itu, upaya penghancuran simbol-simbol berbagai macam itu karena hasil dari konflik antara Protestan dan Katolik kan. Dan itu kan kita masih warisi sampai sekarang.
lihat aja kontras antara gereja interior gereja Katolik dan interior gereja Protestan. Dan Protestan kan kosong melompong gitu isinya. Jadi kalau di Katolik kan penuh dengan ikon-ikon, macam-macam ikon di dalam. Dan itu saya kira bukan hanya ada di dalam kekristenan, itu ada dalam agama-agama lain juga, penghancuran patung-patung itu. Sedikit banyak ya di dalam di perjanjian lama kan juga sempat disinggung juga soal itu konflik antara agama yang disebut sebagai agama berhala dan agama resmi gitu. Sebagai pemilik narasi punya agama resmi kan, agama yang disetujui. Lalu ada agama yang tidak disetujui gitu. Nah, itu sih yang menarik ya. Padahal kan sebenarnya patung-patung itu, statues itu kan memberi kesan-kesan poetik juga, dan beberapa teolog Kristen Protestan akhir-akhir ini kan coba membawa itu juga, misalnya doa dengan salib gitu. Lalu maknai simbol-simbol, membawa simbol-simbol tertentu. Kalau dalam konteks diskursus teologi kontekstual kan diskursus seperti itu sudah mulai diangkat, misalnya makna dari simbol-simbol agama-agama lokal lalu kemudian dibawa dan didiskusikan dalam diskursus teologi, lalu diasumsikan bahwa itu kemudian akan memberi semacam teologi baru untuk yang sesuai dengan konteks itu. Walaupun ya mungkin belum terlalu gimana ya. Dan saya kira ini mungkin yang bisa menjadi satu hal yang didiskusikan bersama dengan Karomi saat ini. Kira-kira apa sumbangsi semiotika agama ini, sebagaimana yang dipaparkan oleh Robert Thiel ini, bagi pengembangan mungkin ya diskursus teologi dan studi agama di Indonesia. Kira-kira gimana menurut Karomi? Oke. Kalau tadi ya Protestan sama Katolik, kalau Protestan itu kan kebanyakan dengar lalu masuk ke kepala gitu kan, ya mungkin khas modern banget dan kantian banget. Tapi kalau yang di Katolik itu kan banyak simbol, di mata justru ke reflektif ya. Jadi fungsinya jelas sekali bahwa metodologi semiotika ini bisa memperluas kajian-kajian religious studies dalam aspek-aspek yang ada, teks-teks religi yang tertulis, teks secara wicara verbal seperti mantra, sihir, ataupun teks-teks yang lainnya, atau simbol atau indeks-indeks yang lain, atau ritual, atau mungkin ya tadi ya patung-patung, dan juga bahkan dia sempat juga sampaikan tentang sistem holy ya, tentang kenapa orang ini, agama ini nggak boleh makan babi itu berarti itu bisa dipersoalkan secara simbolis ya, bahwa kenapa itu bisa ini tidak boleh begini, tidak boleh begitu, dan lain sebagainya ya. Itu bisa dipersoalkan karena di dalamnya ada semacam konvensi, ada sistem bahasa ya yang bisa dilihat secara telanjang dengan metodologi semiotika. Nah, sudah sampai maka untuk kembalikan hierarki metafisiknya, bagaimana hal-hal seperti itu bisa dibuat semacam diseminasi ya. Jadi kalau dulu kita lihat pocong itu menjadi seram, sekarang pocong menjadi jenaka, gitu kan? Jadi sesuatu yang kadangkala horor itu bukan ketakutan, tapi justru bisa menjadi kejenakaan. Itu kan tergantung bagaimana orang itu mampu melihat ke sisi-sisi yang seperti itu. Kalau dari sisi reflektif, saya rasa pendekatan semiotika akan membuat kita jadi lebih menghargai semacam bahasanya Aquinas, open revelation, gitu ya. Jadi bahwa Tuhan itu bisa kita ketemu, kita ngomong karni itu ya, bisa kita ketemu di dalam sesuatu yang maybe di dalam api, dalam rumput yang terbakar, di dalam banyak hal yang berbau simbolis dan lain sebagainya. Dan orang akan hidup dengan lebih reflektif
Nah, ini secara apa? Secara positif apa yang ditawarkan oleh siapa namanya si Yale ini ya. Lalu kalau ditanya ada kelemahan nggak apa yang dia tulis? Ada, kelemahannya satu. Kelemahan yang dia tulis ini begini. Jadi semiotika dalam kajian ya terlepas dari post-Marxis. Jadi cultural studies itu tentuan yang berbau Marxian. Marxian tanda petik berarti liberation, pembebasan. Nah, yang tidak mudah di dalam buku ini adalah bagaimana sistem simbol itu dipakai untuk sampai ke tahap-tahap reflektif yang membebaskan. Nah, itu tidak keluar di dalam buku ini. Tapi memang saya mengerti sih bahwa ruang lingkup dia ini hanya untuk menunjukkan bahwa metodologi semiotika bisa dipakai untuk mengkaji simbol-simbol religi. Demikian ya. Nah, mungkin saya jadi apa ya, ada letupan ide dalam kepala saya gitu. Mungkin ini juga yang menjadi semacam apa ya, ada kaitan langsung maupun tidak langsung dengan diskusi kita yang selanjutnya mengenai dari siapa itu Richard Kerr nih, bahwa upaya untuk memahami Allah itu tidak bisa dibatasi juga, karena Allah dalam batas tertentu mungkin ya, ini bahasa saya poetik juga gitu. Dia tidak bisa dikungkungkan dalam diskursus kata-kata logis, masuk akal, rasionalis dan seterusnya. Atau gimana Karomi melihatnya itu? Ya itulah. Jadi apa ya? Menginterpretasi metode pendekatan saja yang itulah, kayak saya lihat seni pertunjukan Gerai Jailolo itu tidak ada bahasa teks gitu ya. Nah, contoh lah kalau orang dengar musik ya, musik dalam agama berbahas juga ya. Musik itu lalu tiba-tiba orang-orang yang literal ini kan langsung mengkaji liriknya apa gitu ya. Padahal kan musik itu bukan lirik, musik itu bunyi begitu ya. Bunyi, eko, gaung begitu kan. Nah, di dalamnya itu ada kekayaan yang hilang kalau kita cuma pakai satu kacamata saja gitu. Nah, jadi itu yang mungkin akan memperluas pendekatan-pendekatan teologis kita. Gitu ya. Saya rasa Yesus memakai perumpamaan-perumpamaan itu menarik sekali. Dan kalau dari teman-teman biblika bisa mengangkat kembali metode tafsir alegoris, itu akan menolong banget. Sayang banget ya, alegoris akhirnya terbunuh juga kan. Saya nggak tahu, ini mungkin Jans bisa kasih info, kenapa metode pendekatan alegoris itu justru terbunuh, padahal itu yang menarik. Kalau baca novel-novel itu kan surrealismenya tuh justru menggetarkan gitu ya ketika membaca dengan model-model kayak begitu. Ini ahli biblika harus bertanggung jawab ya. Ya teks Alkitab kan paling banyak bisa dikaji. Ya, misalnya teks apokaliptik itu kan, dan dia sangat, ya cuma orang kan membatasi itu, coba bilang jangan salah tafsir gitu. Ada semacam, ya waktu saya dulu pernah menulis, salah satu argumentasi saya ya mengembalikan tafsir alegoris itu ke dalam diskursus spiritualitas. Cuma ya memang ada semacam ketakutan sih Kak. Nah, ini mungkin perlu kita respon ya ketika bicara-bicara ini dalam konteks diskursus studi agama gitu kan. Ada di dalam kajian-kajian doktrinal, bukan hanya Kristenan kan, itu ada pagar-pagar gitu yang sengaja dibuat oleh otoritas-otoritas tertentu dalam agama tertentu itu, sehingga mungkin ini yang membuat, kalau dari pembacaan saya dari literatur bilang nanti ini jadi terlalu liar, misalnya tafsir alegoris itu jadi bisa kemana-mana itu, sehingga dia harus punya apa ya, itu sebenarnya saya sendiri tidak terlalu suka itu metode tafsir yang rigid gitu. Jadi dia
apa tahapan yang kaku, mulai dari begini dulu, lalu kayaknya enggak begitu juga sih, batasan-batasan yang rigid itu, yang logosentrik itu. Kira-kira begitu sih aku ngelihatnya. Atau gimana menurut Karomi soal pagar-pagar doktrinal dalam keagamaan ini ketika kita melihatnya dari dalam diskusi dengan semiotika agama ini? Jadi semua bidang ilmu ada begitu ya. Jadi itu kan yang dikritik sama Lyotard ya, bahwa ada tafsir harus begini gitu ya, atau pengetahuan harus begini, dan legitimasi pengetahuan itu ngeri loh. Itu bisa berbau ini penindasan juga. Kenapa? Contoh kayak kalau sekarang kita mau ikuti tes bahasa Inggris gitu kan ya, itu ada orang yang melegitimasi dan mengambil untung secara ekonomis kan di balik itu kan. Jadi Lyotard sudah banyak bicara bukunya yang postmodern apa ya? Lupa saya judulnya. kritik postmodern atau apalah gitu ya. Jadi memang di semua bidang begitu. Yang penting bisa terbuka untuk berdialog dan terbuka kepada semacam penemuan-penemuan yang baru. Saya rasa dia bisa ini ya, bisa cair kembali. Nah, saya berjumpa dengan teman-teman Jesuit di Katolik ya, di Jogja. Jadi kalau dulu kita sama teman-teman karismatik begitu ya, itu kan agak sedikit tanda petik agak anti dengan teman-teman karismatik. Tapi kalau di Katolik itu kayak orang-orang Jesuit yang tanda petiknya sangat ini ya, sangat liar tanda petik ya, sangat akademis dan sangat bebas begitu ya, mengkaji banyak hal. Itu justru dirangkul gitu ya. Termasuk mereka punya kayak Katolik karismatik begitu ya. Nah, kalau ada isu-isu tertentu, orang-orang yang suka dengan kelenturan ini yang dibuat maju untuk dia bongkar sana, bongkar sini, nanti ada orang-orang di belakang yang menyusun kembali. Jadi ya jangan terlalu takut dengan kegelapan. Asalkan kita berdiam sejenak, kita lihat dengan baik bahkan di dalam kegelapan kan. Jadi gitu. Kalau lampu mati kan kita tiba-tiba gelap, bingung ya. Tapi lama-kelamaan kita akhirnya bisa menyesuaikan diri dengan sih, nggak tahu ini bahasanya kemana-mana. Tapi rangkul supaya bisa berkembang gitu. Iya. Ya, itu penutup yang paling pas lah untuk diskusi kita ini. Terima kasih Karomi. Sampai jumpa teman-teman semua di kesempatan selanjutnya.